Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Maulid Ihsan, NIM 2011032008. Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa, jurusan Teknik Sipil. Dosen pengampu Insinyur Suhendrik Anwar, MT, TS. Saya di PPT kali ini itu membahas tentang hidrostatika. Baik, pengenalan statika fluida atau hidrostatika. Hidrostatika adalah ilmu yang mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan diam. 1. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal akibat fluida persatuan luas. 2. Unit atau satuan dari tekanan adalah N per meter kuadrat, yang disebut Pascal atau PA. Jika satuan PA sangat kecil untuk tekanan yang dijumpai dalam praktek, biasanya digunakan kilopascal atau 1 kilopascal sama dengan 10⁻³ Pascal, dan megapascal, yaitu 1 megapascal itu setara dengan 10⁻⁶ Pascal. Yang keempat, unit atau satuan yang lain adalah bar, ATM, KGF atau cm², LBF atau in kuadrat sama dengan psi. Selanjutnya itu prinsip Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluida dan ke dinding bejana Blaise Pascal 1623 sampai 1662. Tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama. Konsep tekanan sama dengan jumlah gaya tiap satuan luas, di mana P atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Selanjutnya itu barometer. Barometer itu alat untuk mengukur tekanan udara menggunakan cairan merkuri atau Hg dengan massa jenis 13,6 gram per cc. Ketika mengukur di pantai, maka tinggi cairan barometer adalah 76 cm dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, yang mana didapatkan rumus P sama dengan rho GH sama dengan 13.600 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 0,76 meter, yang mana didapat P sama dengan 101,3 K kilopascal atau sama dengan 1 ATM. P sama dengan P atmosfer ditambah P gua G. 1 ATM sama dengan 101,3 kilopascal sama dengan 76 cm Hg. Selanjutnya itu tekanan pada titik. Ditinjau free body diagram dalam fluida, di mana tidak ada tegangan geser gaya luar yang bekerja pada baji fluida atau wedge hanya karena tekanan dan berat sendiri, seperti yang dicontohkan pada gambar. Selanjutnya tekanan pada titik. Hukum Newton 2 sama atau gaya sama dengan MA dalam arah X dan Z. Sigma Fy sama dengan Py delta X delta Z dikurang PS delta X delta S sin theta, yang mana didapat rho dikali delta X dikali delta Y dikali delta Z per 2 dikali AY, yang mana sigma FZ sama dengan P kali 2 delta X delta Y dikurang PS delta X
dikali delta S dikali cos theta dikurang gamma delta dikali delta X dikali delta Y dikali Z per 2, yang mana rho dikali delta X delta Y dikali delta Z per 2 dikali AZ. Selanjutnya itu variasi tekanan terhadap kedalaman. Dengan adanya pengaruh gravitasi, tekanan bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Untuk mendapatkan hubungan variasi tekanan ditinjau elemen segi 4, yang mana keseimbangan gaya arah Z yang pada gambar itu sigma Fz sama dengan MAZ sama dengan 0. P2 delta X kurang P1 delta X dikurang rho G delta X delta Z sama dengan 0. Dibagi delta X akan didapat delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan rho G delta Z sama dengan gamma W delta Z. Selanjutnya, variasi tekanan terhadap keda. Asumsi identitas fluida rho konstan sebuah keseimbangan gaya dalam arah vertikal memberikan sigma Fz sama dengan MAZ sama dengan 0. P2 delta X dikurang P1 delta X dikurang rho G delta X delta Z dikali delta Z sama dengan 0, di mana W sama dengan M kali G sama dengan rho kali G kali delta X kali delta Z adalah berat elemen fluida. Pembagian dengan AX menghasilkan delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan rho G dikali delta Z sama dengan delta gamma S dikali delta Z, di mana di mana gamma S sama dengan rho G adalah berat jenis dari fluida. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara dua titik dalam suatu fluida dengan densitas konstan adalah sebanding dengan jarak vertikal delta Z antara titik dan densitas rho dari fluida. Dengan kata lain, tekanan dalam satu fluida naik secara linear dengan kedalaman. Untuk fluida yang diberikan jarak vertikal delta Z kadang-kadang disebut sebagai pressure head. Untuk jarak yang kecil atau sedang, variasi tekanan pada gas dapat diabaikan karena rendahnya densitas dari gas. Sebagai contoh, lihat gambar di bawah ini. Selanjutnya, variasi tekanan terhadap kedalaman. Jika diambil titik 1 pada permukaan bebas dari sebuah cairan yang terbuka ke atmosfer, di mana tekanan atmosfer P atm, tekanan pada kedalaman H dari permukaan bebas menjadi P sama dengan P atm ditambah rho GH atau PGG sama dengan rho GH. Cairan pada dasarnya adalah tak mampu mempat atau incompressible, sehingga variasi atau perubahan densitas terhadap kedalaman dapat diabaikan. Untuk fluida-fluida yang mempunyai perubahan densitas terhadap ketinggian, maka jika perubahan densitas terhadap ketinggian diketahui, perbedaan tekanan antara titik 1 dan 2 adalah ditentukan dengan integrasi, yang mana delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan min integral 2 dengan 1 rho G dz. Tekanan dalam suatu fluida tidak tergantung pada bentuk atau penampang wadahnya. Tekanan hanya berubah terhadap jarak vertikal tetapi tetap konstan pada arah yang lain, sehingga tekanan adalah sama pada semua titik dalam arah atau bidang horizontal untuk sebuah fluida yang diberikan.
Selanjutnya, variasi tekanan terhadap kedalaman. Rumusnya itu PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD sama dengan PE sama dengan PF sama dengan VG sama dengan PATM tambah rho GH, yang mana PH tidak sama dengan P1. Tekanan pada titik-titik A, B, C, D, E, F, G, dan G adalah sama karena terletak pada kedalaman yang sama dan mereka dihubungkan dengan fluida yang sama. Tekanan di titik I dan H adalah tidak sama, walaupun terletak pada kedalaman yang sama tetapi fluidanya berbeda, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan bahwa tekanan yang bekerja pada zat cair akan diteruskan ke semua arah dengan besar yang sama. Pascal juga menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada fluida sebanding terhadap luas permukaan, seperti pada gambar. Yang mana F1 sama dengan P1 A1 dikali A1. Untuk F2 sama dengan P2 dikali A2. P1 sama dengan P2 karena kedua piston berada pada level ketinggian yang sama dan perbandingan gaya output dan gaya input ditentukan dengan P1 sama dengan P2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2 menjadi F2 per F1 sama dengan A2 per A1. Perbandingan luasan A2 atau A1 disebut keuntungan mekanis ideal dari pengangkat hidrolik. Sebagai contoh, dengan menggunakan dongkrak hidrolik dengan perbandingan luasan piston A2 atau A1 sama dengan 10, orang dapat mengangkat sebuah mobil 1000 kg dengan hanya menggunakan gaya 100 kgf atau 981 Newton. Selanjutnya itu manometer. Perubahan ketinggian delta Z dalam satu fluida berhubungan dengan delta P per rho G, rho dikali G, sehingga sebuah kolom fluida dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Hubungan tekanan dengan kedalaman. Hubungan tekanan dengan kedalaman pada fluida statis dapat dirumuskan dP per dz sama dengan min rho G sama dengan min gamma. Integrasikan untuk menentukan distribusi tekanan dalam fluida statis dengan kondisi batas yang tepat. Batasannya itu 1. Fluida statis, 2. Body force hanya gravitasi atau berat, sumbu Z vertikal dan ke atas. Selanjutnya, tekanan pada fluida tak termampatkan atau incompressible fluid. Fluida dengan density konstan disebut fluida tak termampatkan, yang mana dP per dz sama dengan min rho G sama dengan min gamma. Maka integral P2 dengan P1 dP sama dengan min gamma didapat min gamma integral Z1 dengan Z2 dz. P1 dikurang P2 sama dengan gamma dikali Z2 dikurang Z1 sama dengan gamma H. P1 sama dengan gamma H tambah P2. H sama dengan Z2 dikurang Z1. H adalah kedalaman fluida diukur ke bawah dari lokasi P2. Distribusi tekanan ini disebut distribusi tekanan hidrostatis. Selanjutnya, tinggi tekanan pada fluida statis. Perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida diam dapat dirumuskan
P1 dikurang P2 sama dengan gamma dikali Z1 dikurang Z2 sama dengan gamma H. Menjadi H sama dengan P1 dikurang P2 per atau dibagi dengan gamma. H disebut tinggi tekanan dan diinterpretasikan sebagai tinggi kolom fluida dengan spesifik wake gamma yang diperlukan untuk memberi perbedaan tekanan P1 dikurang P2. Selanjutnya tekanan atmosfer relatif dan absolut. Udara di atmosfer mempunyai berat, maka udara mempunyai tekanan di permukaan bumi. Yang kedua, rapat massa udara tidak konstan, tergantung ketinggian temperatur dan kelembapan, sehingga tekanan atmosfer yang disebabkan berat atmosfer atau udara sulit ditentukan. Tekanan aktual pada titik tertentu disebut tekanan absolut. Pada umumnya, alat mengukur tekanan dikalibrasi untuk titik nol pada tekanan atmosfer, oleh karenanya yang dibaca pada alat ukur tekanan relatif yaitu PKG sama dengan PABS dikurang PATM. Selanjutnya tekanan atmosfer. Selanjutnya tekanan di bawah tekanan atmosfer disebut vakum. VAC sama dengan PATM dikurang PABS. Tekanan selanjutnya tekanan relatif atau tekanan terukur sama dengan tekanan yang diukur berdasarkan titik nolnya tekanan atmosfer. Bila udara tidak mempunyai berat, maka tekanan di muka bumi nol. Tekanan ini disebut tekanan nol absolut. Selanjutnya, tekanan atmosfer diukur berdasarkan tinggi kolom zat cair yang bisa ditahan. Selanjutnya, tinggi tekanan di suatu tempat diukur dengan barometer air raksa. Terdiri dari tabung kaca cukup panjang, salah satu ujungnya tertutup dan diisi air raksa, ujung lainnya terbuka dan dimasukkan ke dalam air raksa. Pada kondisi setimbang, permukaan air raksa di dalam tabung akan turun sampai tinggi kolom air raksa dalam tabung adalah H. Ruangan di atas air raksa mengandung uap air raksa. Seperti yang tekanan uap sama dengan P vapor, tekanan atmosfer sama dengan P ATM. Bila berat unit air raksa adalah gamma 1, maka P ATM sama dengan gamma H tambah P vapor. Karena tekanan uap air raksa pada suhu 20 derajat Celcius sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 6 kgf atau kgf cm kuadrat, maka diabaikan sehingga P ATM sama dengan gamma H. Untuk air raksa, H sama dengan 76 cm. Untuk air, H sama dengan 10,33 meter. Contoh soal. Tabung berbentuk silinder dengan tinggi 1,5 meter dan luas penampang 5 cm kuadrat diisi air sampai ketinggian 1,0 meter atau 1 meter, dengan sisanya diisi minyak dengan rapat massa relatif terhadap air sama dengan 0,8 seperti gambar berikut. Tabung tersebut terbuka terhadap udara yang mana PATM sama dengan 1,031 bar sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat min 5 N meter kuadrat. H1 sama dengan 0,5 meter, H2 yaitu 1,0 meter. Hitung tekanan
terukur dan tekanan absolut pada dasar tabung. Hitung pula gaya pada dasar tabung. Penyelesaiannya itu ρ1 yaitu rapat massa minyak, ρ2 yaitu rapat massa air, S sama dengan rapat massa relatif minyak. Tekanan terukur P sama dengan ρGH, tekanan absolut PABS sama dengan P ditambah PATM. PA sama dengan ρ1 GH1 tambah PATM. PB sama dengan PA ditambah ρ2 dikali G dikali H2 sama dengan P2G dikali H2 ditambah SH1 ditambah PATM. Selanjutnya manometer. Teknik standar untuk pengukuran tekanan termasuk penggunaan kolom zat cair dalam tabung vertikal atau miring. Yang kedua, alat mengukur tekanan berdasarkan teknik ini disebut manometer. Barometer air raksa adalah salah satu contoh jenis manometer. Tetapi banyak kemungkinan konfigurasi lain tergantung pada aplikasi. Yang pertama, piezometer tap. Yang kedua, U-tap manometer. Yang ketiga, inclined tap manometer. Baik, kita masuk ke contoh-contoh soal yang membahas tentang hidrostatika. Soal yang pertama yaitu diketahui silinder berdiameter 3 meter dan tinggi 3 meter terbuat dari bahan dengan rapatan relatif 0,8. Benda tersebut mengapung dengan sumbu vertikal. Hitung tinggi metasentrumnya. Penyelesaiannya, S sama dengan gamma benda atau gamma air sama dengan 0,8. Gamma benda sama dengan 0,8 air, gamma air sama dengan 0,8 dikali 1 sama dengan 0,8 Tm pangkat 3 atau meter kubik. Berat benda Fg sama dengan 1/4 P dikali D2 dikali H dikali G benda. Berat air yang dipindahkan Fb sama dengan 1/4 P D2 dikali H dikali G air. Besar dalam keadaan terapung. Fg sama dengan Fb 1/4 P dikali D2 dikali H dikali G benda sama dengan 1/4 dikali P dikali D2 dikali H dikali G air. Selanjutnya, besar dalam keadaan benda terendam. H sama dengan gamma benda per gamma air dikali H sama dengan 0,8 dikali 3 sama dengan 2,4 meter. BO sama dengan 1/2 H sama dengan 1/2 dikali 3 maka didapat 1,5 meter. AO sama dengan 1/2 H sama dengan 1/2 dikali 2,4 sama dengan 1,2 meter. BO dikurang AO sama dengan 1,5 dikurang 1,3 didapat 0,3 meter. Selanjutnya momen inersia tampang yang terendam. IO sama dengan 1/64 dikali P dikali D pangkat 4 sama dengan 1/64 dikali 3,14 dikali 3 pangkat 4. Maka didapat 3,9761 meter pangkat 4. Selanjutnya, volume air yang dipindahkan. V sama dengan 1/4 P dikali D pangkat 2 dikali H sama dengan 1/4 dikali 3, 14 dikali 3 pangkat 2 dikali 2,4. Maka didapat 16,965 meter kubik. Tinggi metasentrum. M sama dengan IO per V dikurang AO per BO sama dengan 3,9761 di per 16,695 dikurang 0,3
maka didapat min 0,066 meter. Karena M kecil dari 0 menunjukkan bahwa M berada di bawah BO sehingga benda tidak stabil. Contoh yang kedua yaitu, diketahui seorang dengan berat 100 kg berdiri di tengah papan yang berada di air. Ukuran papan itu P kali L kali tinggi adalah 6 kali 6 meter dikali 0,4 meter dikali 0,3. Letak titik pusat berat orang 0,5 meter di atas papan. Bila G kayu sama dengan 0,8 T per meter kubik dan G air sama dengan 1,0 T per meter kubik, selidikilah kestabilan pengapungannya. Baik, kita ke penyelesaian. Berat papan sama dengan 0,3 dikali 0,4 dikali 6 dikali 0,8, maka didapat 0,576 ton. Berat orang sama dengan 0,1 ton. Berat total Fg sama dengan 0,676. Maka besar titik berat seluruh benda dari dasar papan itu Fg dikali BO sama dengan 0,1 dikali 0,5 ditambah 0,3 ditambah 0,576 dikali 1/2 dikali 0,3. BO sama dengan 0,1 dikali 0,8 ditambah 0,576 dikali 0,15 per 0,676, maka didapat 0,76 sama dengan 0,676. Selanjutnya, volume yang dipindahkan adalah V sama dengan Fg per gamma air. 6 dikali 0,4 dikali H dikali G air sama dengan Fg, maka 2,4 dikali H sama dengan 0,676. H didapat itu 0,282 meter. Besar letak pusat apung itu AO sama dengan 1/2 H sama dengan 1/2 dikali 0,282 sama dengan 0,141 meter. Maka AO dikurang BO sama dengan 0,268 dikurang 0,141 sama dengan 0,127. Besar momen inersia tampang yang terendam IO sama dengan 1/12 BH pangkat 3. 1/12 dikali 6 dikali 0,4 pangkat 3, maka didapat 0,032 meter pangkat 4. Volume air yang dipindahkan V sama dengan 6 kali 0,4 dikali H dikali G air sama dengan 6 kali 0,4 dikali 0,282 dikali 1, maka didapat 0,676 meter pangkat 3. Tinggi metasentrum M sama dengan IO per V dikurang AO dikurang BO sama dengan 0,032 per 0,676 dikurang 0,127 sama dengan min 0,0797 meter. Karena M kecil dari 0 menunjukkan bahwa M berada di bawah BO sehingga benda tidak stabil. Mungkin itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.